Pengertian keterampilan berbahasa menurut Hutomo MA adalah cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu, dan cekatan. Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas atau kecakapan yang diisyaratkan. Keterampilan bahasa ada 4 aspek, yaitu keterampilan berbicara, keterampilan menyimak, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain tergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, profesi sebagai manajer, jaksa, pengacara, guru, dan wartawan. Hubungan berbicara dengan membaca kemampuan umum bahasa lisan akan mempermudah pemahaman dalam membaca. Kemampuan umum di sini misalnya pengucapan yang jelas atau artikulasi, penggunaan kalimat yang tepat, perbendaharaan kosakatanya banyak, dan mampu menghubungkan suatu peristiwa dalam urutan yang wajar. Hubungan antara menyimak dengan berbicara, keterampilan menyimak, juga menjadi dasar seseorang belajar membaca secara efektif. Peningkatan keterampilan menyimak juga akan meningkatkan keterampilan membaca untuk memperkaya kosakata, meningkatkan pemahaman umum, dan memiliki ide-ide. Kita perlu mengasahnya dengan membaca, kemudian mendiskusikannya baik sebelum, selama, ataupun sesudah membaca. Hubungan antara berbicara dengan menyimak ujaran atau speech biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru atau imitasi. Anak akan belajar berbicara dari apa yang ia dengar atau yang ia simak. Meningkatkan keterampilan menyimak berarti meningkatkan kualitas berbicara seseorang. Perkenalkan, nama saya Septia Nurfajriah, NIM 205231043 dari kelas Perbankan Syariah 1B. Keterampilan menyimak atau listening skill. Menyimak merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Dengan demikian, menyimak tidak sekadar kegiatan mendengarkan, tetapi juga memahami. Ada 2 jenis situasi dalam menyimak, yaitu situasi interaktif dan situasi non-interaktif. Menyimak secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka atau dalam telepon. Sedangkan non-interaktif terjadi apabila kita mendengarkan radio, TV, film, dan khutbah. Contoh dari keterampilan menyimak ini adalah percakapan melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti Rahmadani, NIM 205231048 dari kelas PBS 1B. Membaca adalah keterampilan dalam memahami.
Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa, seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa atau kalimat, dan penulisan. Membaca mampu meningkatkan intuisi berbahasa dengan cara yang sesuai. Saat kita membaca, otak berusaha mencerna informasi-informasi dan mengimitasinya. Lalu informasi itu akan disimpan dan pada lain kesempatan informasi-informasi ini dapat kita gunakan untuk berbicara maupun menulis. Aktivitas membaca sama halnya dengan pemerolehan. Apa yang kita ketahui adalah dari apa yang kita baca. Membaca memiliki pengaruh terhadap perkembangan hidup kita. Namun, banyaknya koleksi buku bukan berarti ia gemar membaca. Kegemaran membaca akan tampak apabila seseorang mampu mengemukakan berbagai pengetahuan, gagasan, dan ide-ide kreatifnya. Keterampilan-keterampilan mikro yang terkait dengan proses membaca yang harus dimiliki pembaca adalah 1. Mengenal sistem tulisan yang digunakan. 2. Mengenal kosakata. 3. Menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasi topik dan gagasan utama. 4. Menentukan makna-makna kata, termasuk kosakata split dari konteks tertulis. 5. Mengenal kelas kata gramatikal. 6. Menentukan konstituen-konstituen dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan preposisi. 7. Mengenal bentuk-bentuk dasar sintaksis. 8. Merekonstruksi dan menyimpulkan situasi, tujuan-tujuan, dan partisipan. 9. Menggunakan perangkat kohesif leksikal dan gramatikal guna menarik kesimpulan-kesimpulan. 10. Menggunakan pengetahuan dan perangkat-perangkat kohesif leksikal dan gramatikal untuk memahami topik utama atau informasi utama. 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frida Sepriana Ningtyas, NIM 205231047 dari PBS 1B. 4 keterampilan berbahasa. Salah satunya adalah menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis-menulis. Menulis juga merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat produktif. Menulis dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Karena menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur kalimat yang teratur. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat-kalimat yang sederhana, efektif, dan efisien. Berikut ini keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam menulis. Yang pertama, menggunakan ortografi dengan benar, termasuk di sini menggunakan ejaan. Yang kedua, memilih kata yang tepat. Yang ketiga, menggunakan bentuk kata dengan benar. Yang keempat, mengurutkan kata-kata dengan benar. Yang kelima, menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca. Yang keenam, memilih genre tulisan yang tepat sesuai dengan pembaca yang dituju. Yang ketujuh, mengupayakan ide-ide atau informasi utama didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi tambahan. Yang kedelapan, mengupayakan terciptanya paragraf dan keseluruhan tulisan
koheren, sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran atau informasi yang disajikan. Yang kesembilan, membuat dugaan seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca sasaran mengenai suatu objek yang ditulis dan membuat asumsi mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui dan penting untuk ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tamaila dengan NIM 205231074 dari kelas PBS 1B. Saya di sini akan menyampaikan tentang keterampilan berbicara. Berbicara adalah alat untuk berkomunikasi. Alat komunikasi akan berfungsi jika kita berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kita, dan juga memahami ide-ide orang lain. Keterampilan berbicara diperlukan untuk dapat mengucapkan ide atau gagasan yang ada pada diri kita. Ide atau gagasan juga dapat dicerna dengan jelas oleh si penerima informasi. Berikut merupakan penjelasan dari keterampilan berbicara. Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan berbicara. Yang pertama, meningkatkan berbicara dengan baik. Yang kedua, latihan kemampuan mendengar. Yang ketiga, belajar untuk mengerti dan menghargai cara pandang orang lain. Yang keempat, menghindari komunikasi di situasi yang emosional. Dan yang terakhir, ikut serta organisasi yang meningkatkan keterampilan berbicara kita. Contoh keterampilan berbicara yaitu terdiri dari diskusi, percakapan, pidato, ceramah, telepon, dan lain sebagainya. Sekian dari saya menyampaikan keterampilan berbicara, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.